Begitu peluit terdengar, yang langsung menggiring bola, melesat menyisir sisi lapangan. Tapi Paistan telah siap. Mereka menurunkan 5 pemain bertahan, membentuk tembok kokoh di garis belakang. Tak hanya itu, 5 gelandang mereka langsung menekan lini tengah dengan agresif. Strategi mereka jelas, putuskan bola sebelum sampai ke Yang. Dan bila pun ia berhasil lolos, seluruh tim siap mundur serentak untuk menutup ruang. Pertandingan ini lebih dari sekadar duel taktik. Ini adalah uji ketahanan, uji keberanian, uji batas. Dan di tengah tekanan itu, satu hal menjadi nyata. Inilah panggung tempat yang akan membuktikan seberapa jauh ia bisa bertahan. Dan seberapa tinggi ia bisa melampaui batasnya. Paistan, yang terkenal sangat serius dalam bertahan, tampak cemas. Mereka tahu siapa yang akan mereka hadapi. Mereka tahu keahlian menggiring bola yang bisa mencabik struktur pertahanan manapun. Dan mereka tahu, kali ini, mereka tak boleh lengah. Formasi mereka bahkan lebih ketat dari biasanya. Mereka punya rencana. Tapi Yang pun tak datang dengan tangan kosong. Ia melesat cepat melewati satu pemain. Pavia, salah satu pemain senior Paistan, memandang Yang dengan tatapan penuh waspada, mencoba membaca gerak-geriknya. Tapi Yang juga memperhatikan. Ia membaca Douglas sama tajamnya. Dalam sekejap, Douglas mengalihkan bola ke rekan setimnya dengan umpan lateral, tapi bola malah berbalik jatuh ke kaki Yang. Dengan kontrol nyaris sempurna, ia menguasai bola di ujung kakinya, berdiri langsung berhadapan dengan salah satu bek Paistan. Menggunakan footwork khasnya, yang pernah dinilai hanya sebatas peringkat C, ia mulai bergerak. Tapi lalu, ia berhenti. Di tengah jalan, ia mengubah arah. Bek yang mengawalnya terpancing dan memanggil bantuan, memberi instruksi agar rekan-rekannya tetap siaga. Namun itu yang diinginkan Yang. Dengan ledakan kecepatan yang meledak tiba-tiba, ia melesat melewati bek itu. Beberapa pemain bertahan Carrion menyadari, mereka sudah memprediksi ini. Mereka pikir, kalau bisa menghalanginya sekarang, mereka akan menang. Tapi yang tak mereka sadari, mereka telah mengabaikan satu hal penting. Perbedaan teknik. Perbedaan visi. Bahkan jika mereka tahu apa yang akan Yang lakukan, belum tentu mereka bisa menghentikannya. Mereka tak bisa menghentikannya. Bukan karena mereka tak tahu apa yang akan terjadi, tapi karena tubuh mereka tak cukup cepat untuk bereaksi. Gerakan yang terlalu cepat, terlalu liar, terlalu tak terduga. Salah satu bek mencoba merebut bola, berlari mengelilingi Yang, berharap bisa memotong arah. Tapi Yang sudah berada selangkah di depan. Dalam satu gerakan halus, ia membalik badan, menghadap ke gawang. Dan melepaskan tembakan dari tengah ring. Gol. Komentator berseru memuji. Sapaulo mengamankan tempat di final. Dan gol dari Yang, bukan hanya satu, tapi beberapa gol di babak kedua, jadi penentu kemenangan. Di ruang ganti, suasana penuh sorak dan lega. Carlos, sang pelatih, tersenyum. Tapi dalam hatinya, ia menahan diri untuk tidak terlalu terbawa suasana. Karena tantangan terbesar masih menanti, Corinthians. Tim tangguh itu adalah lawan terakhir yang harus mereka lewati. Dan satu hal yang jadi pusat perhatian adalah pemain muda bernama Alexander Pato. Keesokan harinya, di tempat latihan Sapaulo, Carlos berdiri di hadapan para pemain mudanya. Suaranya tegas, tapi penuh keyakinan. Ia tahu apa yang sedang mereka hadapi, dan ia tahu cara membakar semangat anak-anak ini. Kita harus mulai berlatih dari sekarang, katanya, untuk menghentikan Corinthians. Di pinggir lapangan, Yang mendengarkan sambil merenung. Ia tahu nama itu, Alexander Pato. Banyak yang mulai menyebutnya sebagai Pel kedua. Sebagian bahkan menyamakan namanya dengan bintang-bintang besar. Kalau Argentina punya Messi, maka Brasil punya dia. Dan lebih dari itu, Pato hanya 3 tahun lebih tua dari Yang. Tapi ia sudah disebut-sebut sebagai masa depan sepak bola Brasil. Kini ia memimpin lini depan Corinthians, dan akan menjadi lawan utama Sapaulo di final. Sojan, salah satu rekan setim Yang, sempat berbisik, dia memang jenius. Tapi sepak bola bukan soal satu orang. Ini permainan tim. Carlos kemudian memberi penjelasan lebih lanjut, Alexander Pato baru bergabung dengan Corinthians belum lama ini. Tapi dalam 14 pertandingan saja, ia sudah mencetak 18 gol. Ia adalah kandidat utama untuk penghargaan Golden Ball musim ini. Namun ada satu celah kecil, karena Pato masih pemain baru, kekompakan tim mereka belum sempurna. Dan disitulah peluang Sapaulo terbuka.
Dengan persiapan yang baik, kata Carlos, kita bisa mengalahkan mereka. Kemenangan bukan tentang siapa yang punya pemain terbaik, tapi tentang siapa yang bermain sebagai tim terbaik. Para pemain muda itu terdiam, tapi mata mereka berbinar. Pidato sang pelatih menyalakan sesuatu dalam diri mereka. Carlos menatap mereka satu persatu, lalu berkata tegas, kita akan fokus mengeksploitasi kelemahan mereka. Tapi ingat, menghentikan Pato tidak akan mudah. Kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan kita akan mendekati laga ini dengan percaya diri. Para pemain mengangguk setuju. Mereka tahu pertandingan final tak akan mudah. Tapi sekarang, mereka punya arah. Carlos memberi instruksi terakhir, dalam 10 menit kita mulai latihan posisi. Tapi sekarang, pemanasan dulu. Dengan pelatih lain. Dan di lapangan latihan itu, dengan angin yang mulai bertiup pelan, persiapan menuju pertandingan terbesar dalam hidup mereka pun dimulai. Di ruang diskusi strategi Sao Paulo, Carlos berdiri di depan papan taktik. Ia membahas formasi khas milik Corinthians, 4-3-2-1, dan sebuah pertanyaan besar pun dilontarkan ke seluruh tim pelatih. Bagaimana kita bisa menghentikan Alexander Pato? Salah satu pelatih mencoba menyarankan taktik balasan, 4-1-4-1, formasi padat di tengah yang menekankan pertahanan. Tapi mereka punya kendala, sumber daya terbatas. Barisan pertahanan mereka memang solid, tapi ada masalah yang lebih besar. Corinthians bukan hanya bertahan. Mereka menekan. Keras. Dan cepat. Carlos mengangguk pelan, lalu berkata, aku punya ide untuk itu. Hari itu, di lapangan latihan Sao Paulo, para pemain berkumpul. Di tengah-tengah mereka, Carlos sang pelatih, mengangkat tangan tinggi, menyatakan, kita akan jadi tim pemenang hari ini. Lalu disusul Douglas, lalu pemain-pemain lain, hingga Yang dan Casemiro ikut bergabung. Suara mereka satu, menyatu, kita akan membawa Yang Mulia Raja ke lapangan. Carlos kemudian memanggil Yang ke samping. Ia menatap pemain mudanya itu dan berkata, lapangan adalah panggung. Tempat semua latihanmu diuji. Sekarang. Saatnya kamu tampil. Yang hanya mengangguk. Baik, pelatih. Di dalam hatinya, ia bertekad. Ia akan memberikan segalanya. Sementara itu, tim Corinthians muda bersiap di sisi lain. Mereka tidak tahu bahwa hari ini, sesuatu yang tak biasa sedang dirancang. Saat jabat tangan antar pemain, yang menatap Alexander Pato. Ia tahu, Pato bukan pemain biasa. Bakat jenius sepak bola level A, kaki secepat kilat level A, kontrol bola sempurna, kemampuan individu tinggi, dan insting mencetak gol yang mematikan. Yang sempat berpikir, di masa depan, orang-orang akan menyebut Pato sebagai Pele kedua. Dan sekarang, kami bertemu. Saat pertandingan dimulai, Pato melihat sesuatu yang aneh. Yang berdiri di lini tengah. Gelandang. Bukan posisi biasanya. Pemain Corinthians bingung. Bahkan pelatih mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi? Kenapa bocah itu ada di sana? Sementara di bangku cadangan, salah satu staf Corinthians pun bertanya, apakah yang bermain di lini tengah? Carlos hanya menghela napas pelan, dan berkata dalam hati, inilah alasan kami latihan diam-diam selama ini. Sebelum pertandingan, Carlos memang sudah berbicara pada Yang. Ia bertanya, apakah kamu bersedia menggantikan posisi gelandang? Dan saat itu, Yang hanya menjawab satu hal, jika itu untuk kemenangan tim, saya siap. Carlos menepuk pundaknya dan berkata, tenang saja. Sederhana. Lakukan seperti latihan. Kini, semua strategi tersembunyi itu mulai terungkap. Pertandingan baru dimulai. Dan rencana Sao Paulo untuk menghentikan jenius seperti Alexander Pato pun bergerak. Setelah briefing strategi selesai, Carlos memanggil Yang. Ia mengajaknya ke lapangan latihan. Tapi ini bukan latihan biasa. Ini latihan yang spesial. Saat sampai di lapangan, Yang melihat dua rekannya sudah berada di sana, Douglas dan Casemiro. Ia sempat bertanya-tanya dalam hati, apakah mereka juga ikut latihan ini? Carlos menjelaskan. Latihan ini fokus pada satu hal, distribusi bola. Ia ingin yang belajar bagaimana cara menyalurkan bola dari lini tengah ke depan, secara cepat, akurat, dan terstruktur. Bayangkan, kata Carlos, kamu menerima bola dari Casemiro,
lalu mengalirkannya ke Douglas yang berada di depan. Apa cara terbaik untuk melakukannya? Jika Douglas berada cukup jauh, Yang berpikir sejenak. Lewatkan bola secara lateral, melintasi tengah lapangan, untuk membangun serangan cepat. Atau bisa juga menyuruh winger untuk mundur dan menerima bola lebih dekat. Carlos mengangguk puas. Mulai sekarang, kamu akan fokus pada mendistribusikan bola berdasarkan pola kunci. Dan sejak hari itu, dimulailah latihan distribusi intensif. Setiap hari, Carlos menginstruksikan pola-pola operan berbeda, dari segitiga sederhana hingga transisi kecepatan tinggi. Latihannya keras, repetitif, tapi perlahan. Koneksi antar pemain mulai terbentuk secara alami, yang mulai mengurangi latihan keterampilan dasar lainnya. Fokusnya kini hanya satu, memperkuat pola distribusi. Dan hasilnya, kemampuan distribusi bolanya melonjak. Bakatnya naik ke level C, seiring kemampuannya mengalirkan bola ke titik-titik krusial dalam tempo tinggi. Beberapa hari kemudian, latihan berlanjut. Kali ini, seluruh tim bergabung untuk menyelaraskan formasi dan pergerakan defensif. Carlos pun memberi instruksi baru, mulai dari awal. Bangun ulang semua dari dasar. Tanamkan gerakan dan reaksi ini ke dalam tubuh dan pikiran kalian. Hingga menjadi otomatis. Meskipun kelelahan mulai terasa, para pemain tetap diam. Tak ada keluhan. Tak ada protes. Mereka hanya ingin satu hal, menyelesaikan musim ini dengan spektakuler. Carlos duduk di bangku cadangan, memperhatikan semua pergerakan itu dengan cermat. Di pikirannya hanya ada satu hal, kunci dari strategi ini. Adalah peran regista, pemain penghubung antara pertahanan dan serangan. Dan pemain itu adalah Hoyang. Bukan lagi sebagai penyerang, tapi sebagai jantung permainan. Carlos tahu, mereka tidak punya cara untuk menghentikan Alexander Pato, pemain tercepat di liga. Tapi mereka punya Hoyang, sang pengatur tempo, pembaca situasi, dan penyusun alur permainan. Di sisi lain, pelatih Corinthians, Fabio Curl, mulai menyadari sesuatu. Ia sempat berpikir yang adalah seorang striker. Semua latihan dan taktik yang disusunnya berdasarkan anggapan itu. Namun kini, yang berdiri di lini tengah, mengisi peran yang sama sekali berbeda. Dan itu adalah jebakan taktik. Curl tahu, ia sudah tertangkap basah. Situasinya jelas, ia tidak punya pilihan lain. Selain menyerahkan inisiatif kepada Sapaulo. Stadion mulai bergemuruh. Suporter di tribun berdiri. Kamera menyorot wajah-wajah tegang dan semangat. Dan saat semuanya siap, wasit meniup peluit. Pertandingan final kejuaraan antara Corinthians versus Sapaulo FC pun dimulai. Pertandingan dimulai. Corinthians memulai dengan penguasaan bola, perlahan membangun serangan dari lini tengah. Salah satu gelandang mereka mengamati situasi. Gerakan lawan terlalu rapat, tidak banyak ruang untuk menerobos. Ia tahu, ia tak akan bisa melewati lini tengah Sapaulo begitu saja. Tapi kesempatan harus dicari, bukan ditunggu. Maka ia memilih opsi lain, umpan lob ke sisi sayap. Bola melambung. Salah satu pemain Corinthians menyambutnya dengan sprint cepat, melewati dua bek Sapaulo yang maju terlalu agresif. Ia terus menggiring, lalu memberi umpan datar ke tengah. Dan di sanalah dia, Alexander Pato, si jenius muda, menerima bola dengan kontrol yang tenang. Pato melihat ke depan. Semua orang mengira dia akan terus menggiring, tapi tidak. Ia mengambil tembakan dari posisi itu. Casemiro mencoba mengejar, tapi sudah terlambat. Bola dilepaskan, keras dan mendatar. Namun itu bukan akhir dari aksinya. Pato tak berhenti. Ia terus berlari mengikuti arah bola, lolos dari pengawalan. Seorang pemain Sapaulo berkomentar, dia terlalu cepat. Seperti roket. Casemiro berteriak, jangan biarkan dia sendirian. Ikuti dia, tapi tidak ada satupun pemain belakang Sapaulo yang mampu menyusulnya. Kini, hanya ada penjaga gawang dan Pato. 1 lawan 1. Sebuah duel antara naluri bertahan dan bakat menyerang. Pato menggiring bola dengan kecepatan stabil, lalu melihat celah kecil di antara kaki kiper. Dan saat itu juga, boom! Sebuah tembakan akurat melewati celah itu, gol pertama bagi Corinthians. Dan hanya butuh 5 menit.
Para pemain Corinthians merayakan dengan penuh semangat. Sementara para pemain Sao Paulo berdiri terdiam. Mereka sudah dilatih untuk menghentikan Pato. Latihan intensif, taktik rumit, perubahan posisi. Namun, semua itu tidak berarti ketika dihadapkan dengan bakat sebesar ini. Pato memang bukan pemain biasa. Kecepatannya, kontrolnya, keputusannya, terlalu sulit dihentikan. Namun di tengah keputusasaan, yang tetap tenang. Ia menatap rumput lapangan, peluh menetes dari wajahnya. Tapi mulutnya bergerak pelan, tak apa, kita hanya perlu 1 gol. Dan selama kita tidak kebobolan lagi, itu cukup. Ucapan yang sederhana, tapi tegas. Itu bukan kalimat dari anak yang takut, tapi dari pemain yang mengerti bahwa pertandingan belum selesai. Selama 30 menit, Sao Paulo bermain lebih hati-hati. Fokus mereka berubah, menghentikan aliran bola ke Pato, mencegah terjadinya gol kedua. Douglas terlihat sedang ditandai ketat oleh pemain bernomor 7. Sementara itu, pemain-pemain Sao Paulo mencoba mengambil alih bola. Namun, terlihat jelas bahwa mereka belum juga menemukan celah. Permainan mereka stagnan, pertahanan terlalu rapuh untuk mendukung serangan yang efektif, terutama jika Casemiro dijadikan tumpuan di lini depan. Pato yang bermain sebagai ujung tombak, terus menjadi momok. Jika pertandingan ini berlanjut dengan ritme seperti ini, maka akan berubah menjadi ujian ketahanan fisik. Serangan Pato terlalu padat, terlalu tajam, itulah sebabnya satu-satunya cara adalah membendungnya habis-habisan. Yang berusaha sebaik mungkin untuk menutup pergerakan Pato. Ia tahu betul bahwa peluang terbaik timnya hanya akan datang melalui distribusi bola yang cermat dan lembut. Ia mengingatkan Casemiro agar tetap waspada. Casemiro menoleh, menyadari bahwa saatnya akan segera tiba. Ia memantapkan diri, menyiapkan mental, dan menatap lurus ke depan. Babak pertama pun berakhir. Para pemain perlahan menuju ruang ganti. Di antara mereka, ada pemikiran yang sama, ini bukan pertandingan biasa. Ukuran permainan terasa berbeda. Semua merasa bahwa yang adalah sosok yang mulai membawa kembali ritme yang hilang. Mereka unggul 1-0 saat turun minum. Di ruang ganti, suasana sedikit tegang. Carlos, sang pelatih, masuk dan bertanya apakah semua sudah hadir. Para pemain mengangguk. Namun, alih-alih memarahi, Carlos mengejutkan mereka semua. Dengan suara tenang, ia berkata bahwa mereka telah bermain sangat baik. Reaksi para pemain? Hening, hampir tak percaya. Pemain pun menunjukkan ekspresi terkejut yang tulus. Carlos melanjutkan, mengungkapkan bahwa dulu mereka pernah kebobolan hat-trick dari Pato dan kalah. Namun hari ini, semuanya berbeda. Ia meminta para pemain merenung. Mereka unggul dalam hal distribusi bola, penguasaan lini tengah, dan alur permainan. Itu artinya, mereka yang memegang kendali. Latihan kita mungkin tidak sia-sia, ujar Casemiro lirih. Carlos menjawab, bahkan Corinthians pasti sudah berlatih sekeras mungkin untuk mengejar piala. Semua tim bisa bekerja keras. Tapi hanya mereka yang berlatih dengan sepenuh hati yang akan menang. Ia menekankan, bahwa bukan gol yang harus jadi fokus, melainkan momen ini. Kesempatan untuk menunjukkan apa yang selama ini mereka persiapkan. Pandangan Carlos kemudian tertuju pada Yang, anak muda yang berdiri di antara pemain lainnya. Ia memanggilnya, menatap langsung dan bertanya apakah ada sesuatu yang lucu. Namun Yang hanya menggeleng sambil tersenyum. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab dengan tenang, aku hanya senang, karena akan bermain sepak bola, dan menunjukkan seberapa keras aku sudah berlatih selama ini. Babak kedua dimulai. Corinthians kembali menguasai bola di lini tengah. Sebuah serangan dibangun Corinthians. Yang segera memanggil Casemiro. Casemiro mendekat dan bertanya cepat, apa yang terjadi? Dengan senyum lebar, Yang menjawab, bersiaplah. Aku akan mendukungmu sebisa mungkin. Casemiro setuju dengan keputusan tim, ia menjadi nomor 2 Sao Paulo, sang rekan dari tim Pato, menganggap keputusan itu tidak ada gunanya. Mereka tahu akan menghadapi tekanan besar, terutama dari pergerakan cepat Pato. Saat permainan dimulai kembali, Pato kembali bergerak, menarik perhatian lawan dengan operannya. Namun, secara mengejutkan, Yang berhasil memotong bola. Sontak, Pato yang baru saja dipromosikan jadi striker kedua pun terpaku. Taktik lama mereka ternyata mudah terbaca. Yang membaca permainan itu dengan tepat. Ia sudah meramalkan pergerakan rekan Pato itu, dan mengantisipasi timing umpan-umpan mereka.
Bahkan para komentator mencatat bahwa Corinthians kini tak lagi bermain dengan satu penyerang. Mereka beralih ke formasi dua striker. Pato yang melihat yang menggiring bola di sisi lapangan langsung mengambil inisiatif. Dengan senyum penuh percaya diri, ia berlari cepat, menyuruh yang menyingkir. Ia tahu inilah momen penentunya. Serangan Corinthians kali ini memang berbeda. Mereka rela kehilangan penguasaan bola di lini tengah untuk menghemat energi. Fokus mereka sekarang hanya satu, menyerang balik dengan kecepatan penuh lewat Pato. Dan Pato menjawab itu dengan aksi yang meyakinkan. Menerima bola dari nomor 5, ia mengendalikan dengan tenang, lalu melewati satu bek dengan sebuah dribble yang bersih. Saat mendekati gawang, Casemiro mencoba tackle geser. Tapi Pato terus berlari, menggiring bola hingga tinggal berhadapan 1-1 dengan kiper. Dia tahu ini adalah kesempatannya. Namun tepat saat ia akan menembak, datanglah sebuah tackle bersih dari yang merebut bola dari kakinya. Pato terpaku. Ia tak menyangka, dan sebelum ia bisa bereaksi, yang sudah berteriak pada timnya untuk bergerak maju. Lari, serunya. Umpan tidak akan berarti apa-apa kalau tidak diselesaikan jadi gol. Sao Paulo FC pun melancarkan upaya terakhir mereka. Semua pemain bergerak naik, menekan total demi satu gol penentu. Sementara itu, yang menggiring bola ke garis pertahanan Corinthians, sambil terus menganalisis situasi. Dia sadar, peluang untuk ditembus sangat kecil. Ia sempat berpikir, mungkin Douglas seharusnya dimainkan di depan. Tapi ia juga tahu, dua bek lawan sudah menandai Douglas secara ketat sejak awal. Strategi itu tidak akan bekerja sekarang. Di tengah tensi tinggi pertandingan, Yong mencoba mengambil alih ritme permainan. Ia sempat berpikir untuk mengoper ke samping, membangun koneksi antar lini, namun situasi saat itu tak mengizinkan. Seorang bek sudah berdiri menghadangnya, menutup ruang. Tapi yang melihat peluang sekecil apapun, melakukan tembakan cepat, tepat di antara kaki lawan. Gerakan itu mengingatkan pemain Corinthians pada aksi Pato sebelumnya di depan gawang. Ia berteriak, memberitahu bahwa jalur ke depan kini terbuka. Tanpa ragu, yang memperkirakan jarak ke gawang sekitar 20 meter. Namun itu tak membuatnya gentar. Ia percaya diri. Di sesi latihan, tembakan jarak menengah dengan level C sudah menjadi kekuatannya. 6 langkah dia ambil, menyusun bola dengan tenang di lapangan, lalu mengayunkan kakinya kuat-kuat, menuangkan seluruh emosi dalam satu tembakan penuh keyakinan. Gol tercipta. Sang penyama kedudukan. Sorak-sorai meledak. Yong dan seluruh pemain Sao Paulo FC merayakan gol itu dengan semangat membara. Waktu terus berjalan, tapi tim lawan tampaknya mulai kehabisan tenaga. Di saat kritis, Alexander berhasil menyelinap ke lini belakang, menghadirkan ancaman serius. Namun saat hendak mengeksekusi peluang emas itu, Casemiro datang dari belakang dan menjatuhkannya dengan keras. Pelanggaran berat. Kartu merah langsung diangkat wasit. Casemiro pun harus meninggalkan lapangan. Situasi semakin genting bagi tim Sao Paulo. Namun permainan belum berakhir. Poto, yang memperhatikan situasi dari kejauhan, tahu bahwa Sao Paulo FC tidak akan menyerah begitu saja. Mereka siap mencetak gol berapapun harganya. Pato mencoba memotong serangan yang dengan tackle tajam, berhasil. Ia bertekad tak akan membiarkan lawan mendominasi. Namun waktu terus menipis. Menit ke-33 di babak kedua berjalan dan yang tahu, ini bukan waktunya menoleh ke belakang. Dengan determinasi tinggi, yang mengoper ke rekan setim, lalu langsung berlari ke depan. Bola dikembalikan padanya. Ia menyambutnya, menggiring dengan cepat menuruni sisi lapangan. Di ujung sana, Douglas sudah menunggu di area penalti. Tapi yang tak mengoper, ia memilih menembak sendiri, mengangkat bola tinggi, membidik gawang. Tembakan keras itu nyaris saja menghasilkan gol, namun bola hanya menghantam mistar dan memantul keluar. Seketika frustrasi menguasai Yang. Namun Carlos berteriak dari belakang, ini belum selesai. Douglas, yang sejak tadi mengintai, berada di posisi sempurna. Tanpa pikir panjang, ia menyambut bola pantul dengan tendangan voli akurat, dan bola itu melesat masuk. Gol penentu. Sao Paulo FC resmi memimpin di saat-saat terakhir. Sorak-sorai membahana. Para pemain merayakan gol dengan tawa dan pelukan. Carlos dan Casemiro yang kini berada di bangku cadangan ikut tersenyum melihat kegigihan timnya. Dan saat peluit panjang dibunyikan, tak ada lagi yang menghalangi Paulo FC. Mereka adalah juara. Douglas mengangkat trofi tinggi-tinggi, diiringi sorakan tim.
Di tengah sorak kemenangan itu, yang berdiri diam sejenak. Dalam hatinya, ia tahu, ini adalah keajaiban. Ia telah memenangkan kejuaraan. Siapa yang pernah mengira bahwa seorang anak laki-laki Asia yang belajar sepak bola di luar negeri akan mampu menembus dunia dengan pencapaian sebesar ini? Perjalanan panjangnya tidak selalu mulus. Saat melawan tim Fabia, ia menunjukkan kualitas sejatinya, menggiring bola melewati dua bek lawan, dan kemudian mencetak gol penyeimbang yang menghidupkan semangat timnya. Momen itu tak akan pernah dilupakan. Yang tersenyum, sang pelatih juga tersenyum dan berkata, nikmatilah saat ini. Kau akan mengangkat piala itu. Dan benar saja, di sebuah gedung megah di pusat kota Sao Paulo, di dalam markas Federasi Sepak Bola Muda Sao Paulo, para eksekutif berkumpul. Hari itu adalah hari yang penting, penentuan pemenang Ballon d'Or U13 dan pengumuman pencetak gol terbanyak musim ini. Banyak yang penasaran, mungkinkah trofi tertinggi itu jatuh ke tangan Wu Hoyang? Seorang eksekutif menyatakan pendapatnya. Meski yang berasal dari Asia, dia percaya trofi ini akan menjadi dorongan besar bagi perkembangan pemain lokal. Yang lain mengangguk setuju. Mereka menyebut tahun ini sebagai tahun yang luar biasa. Seorang anak Asia memenangi kejuaraan, dan bahkan ada bocah kelahiran 1992 yang mencetak 40 gol musim ini. Salah satu dari mereka bertanya, apakah kita sedang bicara tentang Neymar? Pemuda itu baru saja menandatangani kontrak dengan Santos FC. Semua tersenyum, Liga Divisi Pertama musim depan tampak menjanjikan. Hari berikutnya, upacara penghargaan berlangsung meriah. Alexander Pato dari Corinthians dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak. Dan Wu Ho yang dari Sao Paulo menerima penghargaan sebagai penyerang terbaik. Saat puncak acara tiba, presenter naik ke podium dan mengumumkan, pemenang Golden Globe U13 tahun ini adalah Wu Hoyang. Sorakan bergema di seluruh ruangan. Yang melangkah maju, menerima bola emas dengan penuh rasa syukur. Ia menunduk dan mengucapkan terima kasih atas kehormatan tersebut. Namun bagi Yang, hadiah sebenarnya bukan sekadar trofi atau uang yang mencapai 3 juta. Hadiah terbesarnya adalah bakat Pato, atribut legendaris yang ia pilih untuk ditiru dari Pato, sang jenius sepak bola. Gelar itu kini disematkan padanya, jenius sepak bola muda. Ia mengenang masa-masa tinggal di akomodasi di Victoria, di mana makanan sederhana dan latihan keras menemani hari-harinya. Tapi sekarang, semua kerja keras itu terbukti tidak sia-sia. Ia sempat khawatir bahwa jika ia meningkatkan bakat prodigi ke tingkat BJ2, ia akan kehilangan arah. Namun nyatanya, dengan menyerap esensi dari kejeniusan sepak bola Pato, ia mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Bakat Pato telah mencapai level tinggi, dan dengan kemampuan menyerap tingkat BJ2, yang tahu, dia kini berada di jalur yang sama. Perjalanannya baru saja dimulai, tapi dunia sudah mulai menyadari bahwa dari seorang anak Asia yang sederhana, kini lahir bintang baru yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Yang hanya bisa meratapi satu hal, proses penyatuan bakat yang akan memakan waktu hingga 30 hari. Selama masa itu, tak ada bakat lain yang bisa diperolehnya. 30 hari mungkin terdengar lama bagi sebagian orang, tapi tidak dalam dunia sepak bola elit. Karena selama periode itu, sebuah keajaiban sedang tumbuh. Pendatang baru terhebat dalam sejarah Asia sedang ditempa. Debut profesional sang anak muda kini berada di ambang sejarah, mendekati rekor dunia sebagai pemain termuda yang pernah tampil, bahkan dibandingkan dengan bintang dari barisan Argentina yang memulai debutnya di tahun 2016. Tapi kali ini, ia tak hanya ingin menyamai rekor, ia berniat memecahkannya. Namun untuk itu, ia harus memenuhi persyaratan minimum kondisi fisik dan teknis. Karena baginya, pramusim kali ini bukan hanya latihan biasa, ini adalah titik balik hidupnya. Ia sadar bahwa pramusim ini akan jauh lebih sibuk, lebih menuntut, bahkan lebih penting dari musim reguler itu sendiri. Dan begitulah, pada hari Sabtu, 8 November 2003, yang tiba di bandara. Sudah lama sejak terakhir kali ia pulang ke tanah kelahirannya, Korea. Klub memberikan tiket pesawat gratis sebagai penghargaan atas kontribusinya terhadap kemenangan tim. Ia melirik ke samping dan terdiam sejenak. Sosok yang dirindukannya ada di sana. Orang tuanya. Adik laki-lakinya. Semuanya memanggil namanya, dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Ayahnya mendekat, memeluk erat, dan bertanya penuh haru, kapan kamu tumbuh sebesar ini? Yang hanya tertawa, menggoda bahwa sang ayah mungkin sedang menangis. Suasana penuh kehangatan. Adiknya, Hing, memeluknya. Yang tersenyum dan berkata bahwa adiknya telah bertambah tinggi sejak terakhir kali mereka bertemu.
Hing, polos dan bangga, berkata bahwa ia ingin tidur di kamar yang sama, dan bersumpah bahwa saat ia masuk sekolah dasar nanti, ia juga akan bermain untuk tim terkenal. Semua orang akan tahu bahwa ia punya kakak seorang bintang. Sang ibu, berdiri tak jauh dari mereka, memanggil namanya. Pasti sulit. Tapi kamu berhasil melewati semuanya. Yang hanya menatapnya, lalu tersenyum lembut, sambil merangkul adiknya. Malam itu, tak ada hal yang lebih membahagiakan. Di meja makan, yang menyantap makanan buatan ibunya, yang selama ini hanya ia rindukan dari jauh. Ia menggenggam sumpit, menatap sepiring penuh makanan rumahan, dan berkata, ini adalah hari terbaik yang pernah ada. Dalam dekapan keluarga, ia mulai memulihkan diri. Tak lama, permintaan wawancara pun berdatangan, bahkan saat ia baru saja tiba di bandara. Tapi untuk sekarang, yang hanya ingin menikmati rumah, sebelum kembali menaklukkan dunia. Jumlah anggota di klub penggemar yang kini telah menembus angka 20.000. Angka yang luar biasa untuk pemain seusianya. Namun di tengah euforia itu, yang menyadari sesuatu yang ganjil. Di ruang obrolan klub penggemar, ia membaca pesan yang mengatakan bahwa ia telah dipromosikan. Ia terdiam, bertanya-tanya, promosi apa? Ini pertama kalinya ia mendengar tentang hal itu. Tampaknya, beberapa orang yang dulu mencibir dan meremehkannya kini telah berbalik menjadi penggemar sejati. Tapi meski begitu, pikirannya masih terganggu. Bukan karena promosi itu, tapi karena hal yang lebih dekat. Setibanya di rumah, orang tuanya menyambutnya dengan kehangatan. Ayahnya heran melihat betapa beratnya tas yang dibawa anaknya. Apa yang ada di dalam tas itu? Tanyanya. Yang pun membuka resleting dan mulai menunjukkan satu persatu isi di dalamnya. Sebuah piala penghargaan, dokumen perjalanan, laporan performa, dan sebuah amplop tebal berisi bonus dan insentif, total sebesar 5 juta won. Ini, hadiah dari klub atas kepulanganku, katanya pelan. Ayah dan ibunya saling berpandangan, lalu memeluk yang erat. Bukan karena uangnya, tapi karena apa yang telah ia lewati untuk sampai ke titik ini. Ayahnya berkata bahwa ia sangat bangga. Dan sang ibu menambahkan, bahwa lebih dari uang, ia bersyukur karena putranya telah tumbuh menjadi pribadi yang perhatian. Pagi pun tiba. Saat yang tertidur lelap, ibunya dengan tergesa-gesa mengetuk pintu kamar. Yang masih mengantuk, memohon 5 menit lagi. Tapi sang ibu mengingatkan, apakah kamu sudah bicara dengan pelatih Cabongka? Sekejap yang tersadar. Dalam kebahagiaan bersama keluarga, ia benar-benar lupa bahwa ia belum menghubungi pelatih lamanya. Pelatih Cabongka sebelumnya mengatakan bahwa ia ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, dan menyuruh yang menelepon segera setelah sampai rumah. Keesokan harinya, yang pergi ke toko lokal di kota tempat Cabongka berada. Pelatih itu menyambutnya hangat dan memuji kerja kerasnya selama di tim U13. Yang pun mengucapkan terima kasih atas bimbingannya selama ini. Cabongka menyuruhnya makan sepuasnya, lalu bertanya apakah ia punya rencana ke depan. Saat ia mengangguk, sang pelatih tersenyum dan mengatakan bahwa ia sudah membicarakan sesuatu dengan ayah Yang. Ia telah mendaftarkan yang dalam Dream Tree Expedition, sebuah ekspedisi luar negeri yang diadakan oleh Dream FC, ditujukan bagi para pemain muda paling menjanjikan di bawah usia 13 tahun. Yang terkejut, dan sempat bertanya apakah boleh ia ikut secara mendadak. Namun pelatih itu menjawab dengan mantap bahwa tempat untuknya sudah dipesan sejak lama. Yang pun tersenyum, mengangguk, dan berterima kasih. Ia tahu, ini adalah kesempatan emas. Ia benar-benar ingin ikut serta, terutama karena selama masa jeda kompetisi tak banyak yang terjadi. Ini akan menjadi pengalaman luar biasa. Apakah akan ada pertandingan juga? Tanyanya. Dan Cabongka menjawab, tentu. Akan ada latihan intensif, pertandingan uji coba, dan juga kamu akan menyaksikan para pemain muda terbaik dunia beraksi langsung. Bagi Yang, inilah langkah selanjutnya, menuju level dunia. Yang terdiam sejenak, terpaku pada kenyataan bahwa dirinya akan segera bertemu dengan para pemain muda luar biasa dari berbagai belahan dunia. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya siapa saja lawan yang akan mereka hadapi. Shabum-han, sang pelatih, hanya memberikan sedikit petunjuk. Namun bagi Yang, rasa penasarannya justru semakin membuncah. Ekspedisi ini tak sembarangan. Mereka akan bertolak ke Jerman, negara dengan sejarah panjang dalam dunia sepak bola dan hubungan khusus dengan Cuman. Sebuah tempat yang telah lama dikenal sebagai surga bagi para talenta muda. Dan kini, Yang akan menjejakkan kakinya di sana, tepat pada tanggal 18 Desember. Bandara Pohon Impian menjadi titik awal perjalanan mereka.
Selama 30 hari ke depan, tim ini akan menjalani 2 laga persahabatan sebelum akhirnya terjun ke dalam turnamen pemuda berskala 4 benua. Total ada 14 pemain dalam rombongan ekspedisi ini. Namun hanya satu di antara mereka yang pernah mencicipi pengalaman bermain di luar negeri, dan itu adalah yang sendiri. Tak heran jika sorotan dan pertanyaan dari para wartawan di pesawat langsung tertuju padanya. 11 jam perjalanan akhirnya membawa mereka mendarat di Bandara Frankfurt, disambut udara dingin khas musim dingin Eropa. Mereka menuju hotel di kota yang sama, yang juga memiliki fasilitas pusat pelatihan. Meski udara menggigit, yang tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Di benaknya, ia merenungkan reputasi Jerman sebagai kekuatan besar sepak bola dunia. Negara yang secara konsisten melahirkan para monster lapangan hijau. Ia sempat berpikir untuk melanjutkan karir ke Inggris atau Spanyol setelah berhasil, namun hari itu, ia sadar, Jerman bukanlah pilihan yang buruk. Nama-nama besar mulai berputar di kepalanya. Lam, Ross, Muller, Götze, Kimmich, Hummels, bahkan Neuer. Akan jadi mimpi yang luar biasa bila ia bisa bertemu salah satu dari mereka. Tapi lamunannya buyar seketika. Sebuah bola menghantam kepalanya, menyadarkannya untuk kembali fokus. Saat ia menoleh, sosok yang dikenalnya berdiri di sana. Cheddu Rim. Yang nyaris tak mengenalinya. Hanya dalam waktu 1 tahun, Cheddu berubah drastis, lebih dewasa, lebih matang. Ia kini bermain di Bundesliga, liga yang terkenal keras dan kompetitif. Bukan tempat yang mudah untuk bertahan hidup. Tapi Cheddu berhasil, dan itu membuat yang kagum. Cheddu sempat mengelus kepala Yang, mengatakan betapa cepatnya ia tumbuh dewasa. Ia menjawab bahwa semuanya berkat pengalaman di Brasil. Saling mengagumi, keduanya mengenang bagaimana bakat yang biasa selama pelatihan benar-benar membuahkan hasil. Yang bahkan sempat membawa pulang trofi kejuaraan bersama Sao Paulo FC. Bagi Cheddu, yang adalah contoh nyata bagaimana kerja keras dan talenta bisa membawa seseorang ke puncak. Namun bagi Yang, Cheddulah yang patut ia ucapkan terima kasih. Sosok yang menginspirasi dan diam-diam menjadi tolok ukur pertumbuhannya. Yang tersenyum, sambil secara diam-diam mengevaluasi kondisi Cheddu, mencatat peningkatan bakatnya dan menyiapkan diri untuk menyalinnya. Dalam hatinya, ia tahu, dengan kondisi seperti sekarang, menyalin bakat tidak lagi sesulit dulu. Perjalanan ini baru saja dimulai, tapi bagi Yang, ini sudah terasa seperti langkah besar menuju takdirnya sebagai bintang sepak bola masa depan. Ia duduk termenung, bertanya-tanya. Mengapa dirinya tak memiliki satupun bakat istimewa? Apakah karena selama ini ia hanya fokus pada dasar-dasar? Namun, pemikiran itu tak membuatnya gentar. Ia yakin, meski tak memiliki bakat sendiri, ia bisa belajar dan menyerap dari orang lain. Jika itu berhasil, ia bisa menjadi lebih berguna untuk musim berikutnya. Dengan semangat itu, ia pun memutuskan untuk mencoba meraih bakat. Dan untuk sementara, ia menikmati waktu bersama Cheddu Rim, menyantap hidangan lezat yang menjadi penghibur di sela ketegangan. Ia berterima kasih pada Rim, yang kini memanggilnya kakak laki-laki dengan hangat. Rim hanya tersenyum sederhana, namun yang tahu, dirinya beruntung bisa bertemu dengannya. Pertandingan penting akan digelar dalam 4 hari. Apapun yang terjadi, satu hal pasti, ia harus menang. 4 hari itu ia gunakan sepenuhnya, mengamati latihan Frankfurt, mengikuti sesi latihan tim U13, sekaligus mulai mengenal lebih dekat para anggota tim. Lalu, di salah satu sore yang sunyi, seseorang menepuk bahunya. Ia menoleh, dan mendapati wajah yang familiar, Sakayan Jun. Sudah lama, kata Jun sambil tersenyum. Jun tak bercanda ketika mengatakan bahwa yang kini diperlakukan seperti pahlawan di Brasil. Ia memuji tinggi badan dan keterampilan Yang, dan Yang hanya bisa membalas dengan ucapan terima kasih. Namun di dalam hati, Yang tahu, semua ini berkat bakat Jun. Meski begitu, Jun mengungkapkan rasa senangnya bisa bermain bersama lagi. Lalu ia bertanya, seolah menyimpan rasa penasaran, kau kenal seorang anak bernama Yoon Jung Ho? Jun terdiam sejenak, lalu menjawab, ia tak tahu siapa itu. Namun yang mulai curiga, benarkah mereka tak saling kenal? Sebab, dalam catatan masa depan, tahun 2003 seharusnya menjadi momen Yoon Jung Ho memenangkan penghargaan sepak bola gelandangan, penghargaan yang sangat berarti. Tapi kini, nama itu bahkan tak dikenal. Saat itulah yang menyadari satu hal, masa depan telah berubah. Dan perubahan itu disebabkan olehnya. Di dunia sepak bola, tindakan kecil bisa mengguncang garis waktu.
Dan perubahan demi perubahan, masih akan terus terjadi. Hari pertandingan pun tiba. Lawan mereka, tim Frankfurt U13. Yang memasuki lapangan, memegang bola dengan penuh tekad. Ia melihat lawannya, Binel Muhara. Lahir tahun 1991, penyerang klasik dengan tinggi lebih dari 1,80 meter. Prodigi. Dengan rating bakat di Stage 3, kecepatan kaki di Stage 2, jelas bukan lawan biasa. Untuk misi kali ini, yang hanya perlu satu hal, bermain bersama Binel selama 1 jam, dan mencetak gol. Ia terkesima, sudah lama tak melihat bakat sepak bola setajam ini. Namun di saat yang sama, ia tahu kelemahannya, duel udara. Dan bila ia ingin bersaing, ia harus menguasai heading. Keputusan pun diambil, ia tidak sekadar ingin menang. Ia ingin menang secara meyakinkan. Di bangku cadangan, Surri menyaksikan permainan dengan mata yang terpukau. Ia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya, permainan yang telah berkembang jauh melampaui harapan siapapun. Bahkan Chaum-han, dengan nada serius, menyebut bahwa itu adalah hal terbaik yang bisa ia katakan tentang pemain muda. Itu bukan sekadar pujian, itu pengakuan tertinggi dari seorang pelatih senior. Di lapangan, yang menggiring bola dengan kecepatan lincah, seperti macan tutul yang memburu mangsanya. Gerakannya tajam, cakar kakinya menari di atas rumput, menyiapkan bola dengan presisi. Ketika dia menembak ke arah gawang, semua mata tertuju padanya. Gol! Sebuah tembakan yang tajam dan terukur membobol pertahanan Frankfurt, tim kuat dari Jerman. Sorak-sorai meledak. Para pemain dari Korea Selatan merayakan dengan semangat, menyebut bahwa pelatihan intensif di Brasil akhirnya membuahkan hasil. Syarat demi syarat terpenuhi. Bakat alami yang selama ini tersembunyi, kini mulai bersinar. Dan dengan percaya diri, ia melompat ke udara, merayakan gol itu ala Cristiano Ronaldo. Di bangku cadangan, para pemain ikut bersorak, menyadari bahwa momen itu adalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Surim hampir tak bisa berkata-kata. Ia menatap anak itu, dan untuk sesaat, ia yakin, masa depan sepak bola Korea Selatan ada di hadapannya. Seorang pemain muda yang mencuri perhatian siapapun yang melihatnya. Apakah ia akan masuk ke tim nasional? Pertanyaan itu terlontar, tapi Chaum-han hanya menjawab dengan bijak, tak seorang pun tahu masa depan. Bahkan Raja Pele pun tak bisa meramalkannya. Tapi satu hal yang pasti, lanjutnya, seorang jenius yang malas tidak akan mencapai apapun. Namun ia berbeda. Ia konsisten. Ia lapar akan kemajuan. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, bola kembali mengoyak jaring lawan. Gol kedua hanya 10 menit berlalu sejak peluit pertama, namun dia telah mengguncang pertahanan Frankfurt 2 kali. Dengan setiap langkah, ia menyadari betapa pesatnya kemajuannya. Dribble yang dulu kaku kini menjadi luwes. Tembakan jarak menengah yang dulunya ragu-ragu, kini tajam dan akurat. Latihan tak lagi sekadar rutinitas, ia telah mengubah latihan menjadi senjata di pertandingan nyata. Keyakinannya tumbuh. Ia tahu, jika terus seperti ini, akhir musim bisa menjadi awal dari segalanya. Tembakan jarak menengahnya kini dinilai peringkat B, dan terus membaik. Memasuki babak kedua, Frankfurt tak tinggal diam. Mereka mulai membalas, menyerang cepat, menggiring bola dengan determinasi, mencoba menembus pertahanan Korea. Serangan balik itu menyiratkan satu hal, pertandingan ini belum selesai. Dari bangku cadangan, terdengar komentar tajam, serangan balik yang terjadi bukan tanpa alasan. Itu karena yang tak hanya menyerang, tapi juga aktif bertahan. Intensitasnya luar biasa, tapi sekarang, ia tampak mulai menahan diri. Ia tahu, pertandingan ini hanyalah laga persahabatan. Dan ia tak bisa menghabiskan seluruh staminanya di sini, masih ada laga penting menanti di depan. Di lapangan, Hayeon-jung membawa bola, berhadapan dengan penjagaan ketat. Ia mengoper pada Hoyan, yang dengan sigap menerima bola, memuji pergerakan timnya dalam hati. Sementara itu, dari sisi lain, pemain Frankfurt mulai menyadari ancaman yang kembali datang. Mereka mencoba menutup ruang, menjaga ketat setiap pergerakan. Namun yang kembali tampil. Dengan gerakan kaki yang sempurna, seolah ia menari di atas lapangan, ia menunjukkan fleksibilitas dan ritme yang jarang dimiliki pemain seusianya. Ia melewati 4 pemain Frankfurt dengan ledakan kecepatan dan kontrol yang nyaris mustahil dipercaya. Pemain lawan pun terdiam, mereka menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Seorang bek Frankfurt mencoba memblokir arah geraknya.
Ia menduga yang akan bergerak ke kiri, dan memang, yang menunjukkan tanda-tanda ke arah itu. Tapi tiba-tiba, dalam sepersekian detik, ia berbalik ke kanan dan melewati sang bek dengan mudah. Bek itu terjatuh, tertipu sepenuhnya, terduduk di tanah, dan hanya bisa menatap ke belakang, menahan rasa tidak percaya. Momen itu membawa ingatan yang ke masa lalu. Setahun lalu, ia pernah merasakan hal yang sama saat melawan tim dari Jerman. Kekalahan yang perih, yang masih membekas hingga kini. Tapi hari ini, dia kembali, berdiri di atas lapangan melawan mereka lagi. Timnya mungkin berbeda, tapi lawannya tetap sama. Dan ini, adalah balas dendamnya. Setahun terakhir telah mengubahnya. Bukan hanya secara teknik, tapi juga mental dan fisik. Tubuhnya kini bisa beradaptasi lebih baik, menjaga keseimbangan di tengah tekanan, membuat penyesuaian secara insting. Dan ia sadar, gerakan yang kini terlihat sederhana itu, butuh ribuan jam latihan. Ia melangkah maju, mendekati gawang. Kiper Frankfurt berteriak, mencoba mematahkan konsentrasi, bersumpah akan memblokir tendangannya. Tapi mata yang sudah tertuju pada satu hal, jalan ke gawang. Dan tak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Sementara itu, yang dengan tenang membawa bola ke depan. Tanpa keraguan, ia menendangnya melewati kaki penjaga gawang, dan bola itu masuk. Gol yang menandai hat-trick-nya. Para pemain Frankfurt terpaku, bertanya-tanya. Siapa sebenarnya bocah bernama Hoyong itu? Rekan setim yang pun tampak takjub. Ia baru saja mencetak gol lagi. Tapi yang mereka rasakan kali ini berbeda. Ada sesuatu yang berubah sejak mereka belajar sepak bola di Brasil. Namun Hayon Jun membantah anggapan bahwa ini semua karena lingkungan. Menurutnya, bukan hanya bakat alami, yang telah berlatih dengan sangat keras. Tubuhnya pun telah tumbuh lebih tinggi. Dan sekarang, sesuatu sedang terbentuk dalam dirinya. Sebuah monster sepak bola yang perlahan bangkit. Setelah menyelesaikan selebrasi khasnya, pertandingan berlanjut. Pemain Frankfurt sempat menyundul bola dan mencetak gol pertama mereka. Namun, tim Yong tetap unggul telak. Mereka mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 4-1. Kalau harus memilih pemain terbaik dari laga itu, mungkin hasilnya akan terasa membosankan karena jawabannya terlalu jelas. Tapi bagi Yang, itu tak penting. Ia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Saat itu juga, ia memilih dua talenta baru untuk disalin. Satu dari Binil, kemampuan heading level C, dan satu lagi dari Shadurim, fisik yang kuat di level B. Dengan ini, jumlah total talentanya menjadi 16. Tapi ia tahu, ini masih belum cukup. Semakin banyak bakat yang ia kumpulkan, semakin dekat ia dengan mimpinya. Ia bertekad, suatu hari nanti, akan menyalin semua bakat dari setiap pemain hebat di dunia. Di Munich, Bavaria, wilayah di selatan Jerman, tim mereka telah tiba di asrama kamp pelatihan. Tak ada pertandingan dalam waktu dekat, jadi mereka pun memutuskan untuk bertamasya. Di tengah suasana santai itu, rekan-rekan setim mendekati Yang dan menawarinya hotdog. Ia menerimanya dengan ucapan terima kasih. Anak-anak yang ditemui di jalan memberinya hadiah kecil, memperlakukannya dengan hangat. Ia membalas semuanya dengan senyum tulus dan rasa syukur. Sementara yang lain menikmati jus dan tertawa bersama, yang berdiri sedikit terpisah. Ia tahu, mereka mencoba memenangkan hatinya, tapi baginya, ini lebih dari sekadar keramahan. Ia merasa benar-benar diterima. Dan di tengah hiruk-pikuk kota tua yang indah, di Thai City yang menyerupai dunia dongeng Eropa, yang merasa seperti kembali ke masa kecilnya. Ia tak bisa berhenti berlari, berkeliling, menyerap setiap sudut kota, seolah dunia ini adalah miliknya untuk dikejar. Setelah selesai makan, Yang hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa ia sudah kenyang. Rekan-rekan setimnya lalu menyebutkan bahwa mereka akan pergi mengunjungi sebuah museum, dan bertanya apa rencananya. Tapi Yang hanya menjawab bahwa ia lelah, dan memilih kembali ke asrama lebih dulu. Dalam hatinya, ia merasa, daripada berjalan-jalan ke museum, akan lebih baik jika ia berbicara dengan Cum Chun saja. Sementara itu, di sesi latihan Bayern Munich, terdengar obrolan di antara beberapa orang. Salah satu dari mereka menyebut bahwa Cum Bumka akan menonton pertandingan mereka berikutnya. Orang itu adalah Michael Ballack. Ia sedang berbicara tentang striker panutan Cum Bumka kepada Bastian Schweinsteiger. Ballack berkata, jika Bumka benar-benar seperti Bastian, maka dia luar biasa. Ia mengenang bagaimana pemain hebat itu mungkin tidak tahu,
Tapi dulu ia tumbuh besar dengan menyaksikan permainan Bumka di lapangan. Sebelum melangkah pergi, Balak berkata bahwa ia punya rencana untuk menemuinya. Kata-kata itu membuat Bastian terdiam sejenak, lalu tersenyum. Sadar bahwa ia mungkin baru saja bertemu penggemar sejati dari generasi yang berbeda. Tak lama setelah itu, Balak berjalan menuju kompleks asrama. Ia mencari gedung D. Saat mendekat, ia melihat seseorang berdiri di depan pintu, seolah sedang menunggu. Ia bertanya-tanya siapa itu. Sampai orang itu menoleh dan memanggil namanya. Itu adalah Yang. Langkah Balak melambat. Begitu ia mendekat dan melihat siapa yang ada di hadapannya, matanya melebar. Ia benar-benar terkejut, seorang legenda berdiri tepat di depannya. Dalam sekejap, rasa kagum itu berubah menjadi kesadaran. Ya, kesadaran tentang sesuatu yang hanya ia miliki, kemampuan untuk menyalin bakat orang lain. Dalam pikirannya, layar virtual terbuka. Keserakahannya terhadap bakat menyala. Ia langsung mengaktifkan tampilan bakat Balak. Hanya bakat dengan peringkat A dan lebih tinggi yang muncul. Dan jumlahnya luar biasa. 5 layar penuh, dan bahkan ada tombol lihat lebih lanjut. Yang terdiam. Balak bukan pemain biasa. Dibandingkan dengan para pemain muda lainnya, dia berada di level yang berbeda. Total talentanya, termasuk bakat tingkat C, pasti melebihi angka 30. Namun, tak seperti pemain lain, bakat Balak punya banyak syarat dan batasan yang harus dipenuhi. Tapi tetap saja, bagi Yang, ini bukan kesempatan yang bisa dilewatkan. Dari semua pemain yang pernah ia lihat, Balak adalah orang yang paling ingin ia tiru. Di dalam ruangan, Yang akhirnya duduk bersama Cho Bumka dan Balak. Obrolan mereka sederhana. Balak mengatakan bahwa ini adalah suatu kehormatan bisa bertemu Bumka. Bumka tersenyum dan membalas, senang bisa bertemu juga, lalu menanyakan kabarnya akhir-akhir ini. Balak hanya menjawab singkat, ia sangat baik. Tapi di balik kalimat-kalimat itu, ada kekaguman dan rasa hormat yang dalam di antara mereka. Dan bagi Yang, pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Yang memperhatikan dengan seksama. Michael Balak benar-benar tampak bersemangat, bahkan setelah bertahun-tahun menjadi legenda dengan pencapaiannya sendiri, terutama saat bermain di Shanghai. Tapi di atas segalanya, satu hal menjadi jelas di benaknya, legenda tetaplah legenda. Bahkan saat mereka pensiun, aura mereka tidak pernah benar-benar padam. Ia bertanya-tanya, apakah suatu hari nanti, jika ia bertemu Messi atau Ronaldo, perasaan itu akan sama? Lalu ia menyadari sesuatu. Bisa saja, suatu hari nanti, ia yang akan berada di posisi mereka. Mungkin akan ada seorang anak kecil, seperti dirinya sekarang, yang bermimpi bertemu dengannya. Dan bayangan itu terasa begitu manis. Namun, semua itu masih jauh. Untuk sekarang, hal-hal penting harus didahulukan. Ia menatap gelas di atas meja. Dalam hati, ia berkata bahwa ia perlu mengembangkan keterampilannya lebih jauh. Dan untuk itu, ia harus memperoleh lebih banyak bakat. Ia mulai bertanya-tanya tentang sistem peringkat yang ia kenal selama ini. Apakah bakat di atas level T benar-benar ada? Apa arti T? Gelar? Tingkatan tersembunyi? Dan apakah Balak pernah mencapainya? Ia teringat pemikiran Balak tentang bagaimana menunggu hingga usia 18 bisa menjadi hambatan. Karena pada saat itu, seseorang mungkin sudah terlambat mengejar rasa dasar sepak bola yang murni. Tapi kemudian ada juga keyakinan bahwa akan terjadi ledakan perkembangan besar jika seseorang berhasil mencapai tingkat T. Namun, jika ingin melampaui itu hingga level U, maka itu akan jadi hal luar biasa. Tapi syaratnya sangat berat. Ia membaca kembali kondisinya. Untuk meraih level U, ia harus mencetak 5 gol melawan Bayern Munich FC, dan mencetak 1 gol di turnamen pemuda 4 benua. Bahkan bagi Yang, itu tampak lebih sulit daripada syarat untuk mendapatkan bakat Cadurim. Namun, di titik ini, ia menyadari satu hal, terlalu dini untuk menyerah. Ia tidak akan pernah tahu apakah ia bisa. Kecuali ia mencobanya. Di tengah percakapan hangat, Balak tiba-tiba bertanya, siapa sebenarnya anak laki-laki itu? Cho Bumka hanya tertawa, lalu menjawab, namanya Woo Hoyong. Seorang pemain muda menjanjikan dari Korea Selatan. Pernah belajar di sana. Juara U13. Pemenang Golden Ball tahun ini.
Balak mengangguk, kagum. Itu luar biasa, katanya. Senang bisa bertemu langsung denganmu. Yang menjabat tangannya dengan penuh hormat dan berkata, bahwa ia juga sangat ingin bertemu sang legenda. Balak pun menatapnya sejenak, lalu bertanya apakah yang jago bermain sepak bola. Yang hanya tersenyum dan mengangguk. Balak terlihat memikirkan sesuatu. Lalu dengan nada serius, ia mengucapkan satu kalimat dalam bahasa Jerman. Es gibt kein kostenloses Mittagessen. Yang memandang pelatihnya dan bertanya, apa maksudnya? Cho Bum-ka menjawab dengan tenang, di dunia ini tidak ada yang gratis. Jika Wu Hoyong benar-benar ingin menang melawan Bayern Munich, maka ia harus membayar harganya. Dan harga itu adalah kerja keras, pengorbanan, dan dedikasi tanpa batas. Yang seharusnya memberitahukan sesuatu kepada Balak, tapi kesempatan itu belum datang. Beberapa hari kemudian, pertandingan besar akhirnya tiba, laga melawan Bayern Munich. Stadion bergemuruh, dan hanya 2 menit setelah peluit awal ditiup, bola menembus gawang tim ekspedisi impian. Fincher mencetak gol pertama untuk Bayern. Tendangannya keras dan akurat, sebuah pembuka yang mengejutkan dan memalukan. Yang tahu, ini bukan pertandingan biasa. Dan ia pun sadar, bahwa ia harus mencetak setidaknya 5 gol hari ini. Sebuah misi yang hampir mustahil. Bayern memiliki pertahanan yang solid, tapi yang lebih berbahaya adalah serangan mereka. Mereka tidak main-main. Dan di antara semua pemain, berdiri satu nama, Thomas Müller. Sang mesin gol. Pemenang sepatu emas Piala Dunia 2010. Pahlawan Jerman di Brasil 2014. Legenda hidup dengan visi tajam dan posisi yang nyaris mustahil diprediksi. Müller bukan pemain flamboyan. Dia tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1,76 meter. Tapi kemampuannya dalam membaca ruang dan pergerakan tidak tertandingi. Ia bagaikan hantu di lapangan. Dan kini, yang dihadapkan pada tantangan ganda. Jika ingin mendapatkan bakat Müller, ia harus mencetak lebih banyak gol darinya. Yang melihat ini sebagai kesempatan langka. Jika ia berhasil, ia bisa mengamankan bakat Balak dan Müller sekaligus. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ia menendang bola ke depan, menusuk pertahanan Bayern, tapi tendangannya berhasil ditepis kiper. Ia dikepung oleh 3 bek. Lalu ia menembak lagi. Bola meluncur deras, namun, mengenai mistar gawang. Frustrasi mulai muncul. Ada tekanan di dalam dirinya, dorongan untuk mencetak gol, tapi pikirannya kabur. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Kenapa ia tidak bisa fokus? Lalu, dalam momen itu, Müller muncul. Dengan insting predatornya, ia mencuri bola dari Yang. Lalu, tanpa ragu, ia menembak di antara kiper dan bek. Gol lagi. Bayern unggul. Dan ketika peluit panjang berbunyi, papan skor menunjukkan kenyataan pahit, 5-1. Kekalahan telak untuk tim ekspedisi. Yang terengah-engah. Napasnya berat. Tapi lebih berat lagi adalah kenyataan bahwa ini adalah pertama kalinya ia kalah sebagai seorang penyerang. Dan yang lebih menyakitkan, ia kehilangan kesempatan untuk menyalin 2 talenta terkuat yang pernah ia temui. Balak dan Müller. Ia menatap ke depan dengan kosong. Tidak tahu kapan ia akan bisa melawan Bayern lagi. Gigi tergertak, rahang mengeras. Ia hanya bisa menghela napas panjang, mencoba melepaskan kekesalannya. Saat waktu makan tiba, Yang hanya mengambil sedikit makanan. Nafsu makannya hilang. Ia makan perlahan, tanpa semangat, dan meninggalkan meja lebih awal. Rekan-rekannya bertanya, kenapa kamu hanya makan sedikit? Padahal makanannya enak semua. Tapi Yang tidak menjawab, ia hanya berjalan pergi, diam. Cho Bum-ka mendekatinya kemudian, mencoba menghiburnya. Beberapa pemain lain pun berkata, hari ini, memang bukan harimu. Tapi Yang tahu, bukan tentang hari buruk. Ini tentang harga yang harus dibayar ketika mimpi setinggi langit belum bisa digapai. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa pahitnya kekalahan, saat datang dari medan yang benar-benar berarti. Yang tersentak kaget ketika kepalanya terbentur dinding. Rasa pusing langsung menyerangnya, dan ia bertanya-tanya dalam hati, mengapa tubuhnya terasa begitu buruk? Apa yang sedang terjadi? Tapi pikirannya segera teralihkan saat mendengar suara Hayan Jun memanggil namanya. Dengan langkah gontai, Yang berbalik menghadap temannya.
Jun memberitahunya bahwa pelatih sedang mencarinya. Tentu saja, Yang merasa penasaran. Jun kemudian menjelaskan bahwa pelatih baru saja memberikan pengarahan penting mengenai jadwal pertandingan untuk turnamen pemuda benua, turnamen yang sangat ditunggu-tunggu, terutama bagi pemain muda seperti mereka. Mendengar itu, semangat Yang langsung bangkit. Turnamen itu akan dimulai minggu depan, dan dia bersumpah tidak akan melewatkannya. Mereka pun melangkah menuju kamar Bum Chun, di mana anggota tim ekspedisi lainnya tengah berbicara satu sama lain. Di sana, suasananya begitu hidup. Para pemain tampak antusias, meski dibumbui sedikit ketidakpercayaan. Lawan pertama mereka adalah tim yang pernah mengalahkan mereka. Seolah takdir mempertemukan kembali mereka untuk satu kesempatan balas dendam. Kali ini, mereka tak ingin mengulang kegagalan yang sama. Semangat mereka sudah berbeda. Mereka telah mengadopsi pola pikir pelatihan yang lebih serius. Dan satu hal pasti, Bayer harus bersiap, karena tim ekspedisi datang untuk menang. Yang hanya tersenyum mendengar semua itu. Dalam hatinya, ia tahu. Ini mungkin kesempatan terakhirnya. Jika saja dia bisa mencetak 4 gol di pertandingan berikutnya, dia bisa meniru bakat B, sesuatu yang selama ini ia impikan.